adik-adik tersayang, kali ini kakak mau ajak kalian ke pesisir Pulau Sumatera. Tepatnya di sebuah desa nelayan yang tenang di tepi laut. Di sana hiduplah seorang anak laki-laki yang rajin dan penuh harapan. Tapi suatu hari ia lupa akan janji dan kasih ibunya. Yuk kita dengarkan bersama kisahnya. Malin Kundang, si anak durhaka. Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir pantai Sumatera, tinggallah seorang janda miskin bernama Mak Kundang. Bersama anak laki-lakinya yang cerdas dan rajin, bernama Malin Kundang. Sejak kecil, Malin sangat membantu ibunya. Ia mencari kayu bakar, menjual kue ke pasar, dan membantu nelayan menarik jala. Kita memang tidak kaya, Nak. Tapi asal kita jujur dan bekerja keras, hidup akan cukup. Begitu kata Mak Kundang. Saat Malin beranjak dewasa, datang sebuah kapal dagang besar bersandar di pelabuhan. Para awak kapal berkata, mereka butuh tenaga muda untuk ikut berlayar dan berdagang ke negeri seberang. Ibu, izinkan aku ikut kapal itu. Aku ingin mengubah nasib kita. Aku janji, aku akan kembali membawa rezeki. Mak Kundang sedih, tapi akhirnya mengizinkan sambil memeluk anaknya erat-erat. Hati-hati Malin, jangan lupakan ibumu ini ya. Malin pun berlayar dan meninggalkan kampung halamannya. Tahun demi tahun berlalu, Malin tumbuh menjadi saudagar sukses. Ia memiliki kapal sendiri, pakaian mewah, dan bahkan menikahi seorang putri bangsawan. Namun, sayangnya, di balik kekayaannya, Malin mulai melupakan masa lalunya. Ia tak pernah kembali ke desanya. Mak Kundang yang telah tua, setiap hari menunggu di tepi pantai, menatap laut, berharap anaknya pulang. Suatu hari, sebuah kapal besar bersandar di pelabuhan desa. Warga heboh, konon itu kapal milik saudagar kaya dari negeri seberang. Mak Kundang mendengar kabar itu dan hatinya berdebar. Apakah itu Malin anakku? Ia berlari ke pelabuhan. Dan benar, di atas kapal itu berdiri anak laki-laki yang sangat ia kenal. Malin. Malin, anakku, akhirnya kau pulang juga. Tapi Malin yang kini berpakaian indah menoleh dengan jijik. Di sebelahnya, istrinya bertanya, "Siapa perempuan tua itu?" Malin menjawab, Aku tidak mengenalnya. Mungkin dia pengemis gila. Mak Kundang terkejut. Malin, ini ibumu nak, ingat. Tapi Malin mengusirnya. Ia merasa malu dilihat istrinya. Dengan hati hancur, Mak Kundang tersungkur di pasir pantai. Air matanya jatuh, doanya lirih tapi dalam.
Ya Tuhan, jika benar dia bukan anakku, aku relakan. Tapi jika dia adalah Malin anakku yang durhaka, maka hukumlah dia. Langit tiba-tiba mendung, angin berputar, petir menyambar laut. Gelombang tinggi menghantam kapal Malin. Kapalnya pecah, dan tubuh Malin perlahan berubah menjadi batu. Ia berteriak, tapi tubuhnya mengeras di tepi pantai. Konon, batu itu masih bisa ditemukan sampai hari ini. Dikenal sebagai Batu Malin Kundang. Begitulah kisah Malin Kundang, anak yang dulunya berjanji akan kembali, tapi lupa pada ibunya dan durhaka. Dari cerita ini kita belajar bahwa harta dan kekayaan tidak lebih penting dari kasih ibu. Jangan pernah malu dengan orang tuamu, dari manapun asalmu. Dan jangan pernah lupakan siapa yang membesarkanmu. Sekarang waktunya tidur. Semoga malam ini kamu mimpi jadi anak yang berbakti dan rendah hati, seperti seharusnya Malin dulu.